Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nili Azmi dengan NIM 2457 2011 4002. Perkenalkan, nama saya Kintan Khairunisa dengan NIM 245720114005. Perkenalkan, saya Sarul Saputra dengan NIM 245720114004. Perkenalkan, nama saya Galih Saputra, BP 245720114003. Perkenalkan, nama saya Awetri Krisna Fiera dengan NIM 245720114006. Perkenalkan, nama saya Alvin Indianto dengan NIM 245720114001. Pada video kali ini kita akan mendengarkan presentasi yang sangat menarik mengenai digitalisasi proses bisnis di perusahaan. Presentasi ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan perspektif yang berguna untuk kita semua. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan peran atau tugas tim dari kelompok presentasi. Yang pertama ada Syahrul Saputra, bertugas sebagai mencari kasus. Kedua, Nelly Azmi, bertugas sebagai editor video. Ketiga, Alvin Endrianto, bertugas mencari jurnal atau artikel. Keempat, Kintan Khairunisa, bertugas sebagai membuat PowerPoint. Kelima, Galih Saputra, bertugas sebagai menganalisis studi kasus. Keenam, Awetri Krisna Fiera, bertugas sebagai presentator. Baiklah, tanpa berlama-lama, berikut hasil presentasi dari kelompok kami. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan materi tentang surat perintah pencairan dana pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Agam atau disebut SP2D. Topik yang pertama, permasalahan utama tentang perencanaan sistem informasi, akuntansi penerbitan surat perintah pencairan dana atau SP2D berbasis desktop. Yang kedua, solusi berbasis informasi tentang perencanaan sistem informasi, akuntansi penerbitan surat perintah pencairan dana atau SP2D berbasis desktop. Yang ketiga, manfaat atau dampak tentang perancangan sistem informasi, akuntansi penerbitan surat perintah pencairan dana atau SP2D berbasis desktop. Yang pertama, permasalahan utama tentang perencanaan sistem informasi akuntansi penerbitan surat perintah pencairan dana atau SP2D berbasis desktop. Yang pertama, integrasi data dan keamanan. Bagaimana mengintegrasikan sistem informasi akuntansi dengan data yang ada, seperti data anggaran, data transaksi, dan data keuangan lainnya. Keamanan data juga menjadi isu yang penting karena SP2D berhubungan dengan pengelolaan dana yang rentan terhadap penyalahgunaan dan kebocoran data. Yang kedua, proses otomatisasi dan akurasi. Sistem harus mampu mengotomatisasi proses perhitungan dan validasi data secara akurat, mulai dari permintaan anggaran hingga penerbitan SP2D. Yang ketiga, pengelolaan dokumen dan workflow. SP2D melibatkan berbagai tahapan verifikasi dan persetujuan dokumen. Desain sistem harus memastikan bahwa alur kerja atau workflow untuk persetujuan, revisi, dan pencarian dana dapat dilakukan dengan efisien dan transparan. Yang keempat, keterbatasan platform desktop. Menggunakan platform desktop dapat membatasi aksesibilitas sistem. Pengguna yang terlibat dalam penerbitan SP2D mungkin membutuhkan akses sistem secara remote atau di luar lokasi kantor. Yang kelima, pemeliharaan dan pembaruan sistem. Perancangan sistem harus mempertimbangkan keberlanjutan dan pemeliharaan sistem yang mudah, dengan antarmuka pengguna yang ramah dan prosedur pembaruan yang tidak mengganggu operasi setiap hari. Yang kedua, solusi. Solusi berbasis informasi tentang perancangan sistem informasi, akuntansi penerbitan surat perintah pencairan dana SP2D berbasis desktop. Yang pertama, integrasi data dan keamanan. Mengimplementasikan sistem basis data terpusat yang dapat mengintegrasikan seluruh data keuangan dan transaksi. Penggunaan database manajemen sistem atau DBMS yang handal seperti MySQL atau PostgreSQL dapat menjamin integrasi dan pengelolaan data yang lebih efektif.
Dan untuk keamanan dapat diterapkan enkripsi data, autentikasi pengguna dan kontrol akses. 2. Proses otomatisasi dan akurasi. Sistem dapat dirancang dengan fitur otomatisasi untuk mengelola perhitungan dan validasi data. Penggunaan algoritma berbasis rule-based logic atau workflow engine untuk verifikasi transaksi dapat meningkatkan akurasi dan mencegah kesalahan manual. Fitur audit trial harus juga ditanamkan dalam sistem untuk mereka setiap transaksi itu perubahan yang terjadi. Yang ketiga, pengelolaan dokumen dan workflow. Sistem harus menyediakan notifikasi otomatis kepada pengguna yang terlibat dalam setiap tahap alur persetujuan SP2D, serta mendukung revisi atau perubahan dokumen yang cepat. Dokumentasi dan bukti transaksi harus disimpan secara digital dalam format yang mudah diakses dan dikelola. 4. Akses dan platform desktop. Sistem harus memiliki desain user interface yang ramah pengguna responsif. Penggunaan aplikasi desktop dengan basis data offline sampai freeze agar sistem tetap berjalan meskipun terputus dari jaringan dan secara otomatis mensinkronisasi data ketika koneksi internet tersedia. Dan untuk akses data kita dapat menggunakan teknologi cloud untuk menyimpan data. Yang kelima, pemeliharaan dan pembaruan sistem. Kita dapat menggunakan arsitektur modular atau berbasis microservice untuk memungkinkan pembaruan dan perbaikan dilakukan pada komponen tertentu tanpa mengganggu keseluruhan sistem. Dan juga harus memiliki mekanisme logging dan monitoring untuk memastikan kinerja sistem dipantau dengan baik dan jika ada masalah dapat ditangani dengan cepat. Yang keenam, kepatuhan terhadap regulasi dan standar akuntansi. Sistem perlu disesuaikan dengan standar akuntansi yang berlaku seperti standar akuntansi pemerintahan atau SAP. Ini dapat dilakukan dengan mengimplementasikan modul pelaporan keuangan yang mendukung pembuatan laporan dengan format yang ditentukan regulasi. Yang ketujuh, pelatihan dan pengguna. Perlu ada pelatihan yang komprehensif mengenai penggunaan sistem informasi akuntansi seperti fitur helpdesk atau user manual berbasis aplikasi yang mudah diakses untuk memberikan panduan bagi pengguna dalam mengoperasikan sistem. Yang ketiga, manfaat atau dampak tentang perancangan sistem informasi akuntansi penerbitan surat perintah pencairan dana atau SP2D berbasis desktop. Yang pertama, meningkatkan efisiensi proses administrasi. Yang kedua, meningkatkan akurasi dan mengurangi kesalahan. Yang ketiga, meningkatkan pengawasan dan kontrol internal. Yang keempat, mempercepat proses persetujuan dan verifikasi. Yang kelima, memudahkan pelaporan dan kepatuhan terhadap regulasi. Yang keenam, meningkatkan keamanan data. Yang ketujuh, memudahkan akses dan pengelolaan data. Yang kedelapan, mengurangi beban administrasi manual. Yang kesembilan, memudahkan pemeliharaan dan pembaruan sistem. Yang kesepuluh, meningkatkan kepercayaan publik dan pihak berkepentingan. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator.